Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ma'ani hayat artinya hidup Allah Ta'ala, lawan maut artinya mati. Maka wajib Allah Ta'ala hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Adapun tanda Allah Ta'ala hidup dari akal baharu alam. Adapun dari nakal firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Sifat Allah hayat artinya hidup, lawannya maut artinya mati. Maka wajib Allah Ta'ala hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Jadi Allah ini kada sing matian, hidup salawasan. Jika ada Tuhan yang mati itu lain Tuhan. Ini ada Tuhan yang mati. Apa makna dari sifat hayat ini? Allah Ta'ala lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Di Quran disebutkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu, gantungkan dirimu hanya kepada Allah yang maha hidup, nah kada sing matian. Semuanya asalnya tidak ada, lalu diadakan Allah, lalu kada pulang. Jadi jangan bergantung kita lawan nang hidup nang bisa mati. Bergantunglah, berserahlah, bersandarlah, bermohonlah kepada Allah nang maha hidup nang kada sing matian. Adapun kita baratan ini asalnya tidak ada, lalu diadakan Allah, lalu dihidupkan oleh Allah. Ada kita dihidupkan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dan saatnya tiba nanti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang, ada kau dimajukan, ada kau dimundurkan, kita akan tinggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Raja mati, orang kaya mati. Terus apa lagu saya bapak? Nah, kita kasih semalam tuh. Nah, minta Ustaz Sofian Sawik. Nah, siapa nggak akan dipanggil? Siapa? Nah, Sulaiman. Bujur Presiden. Orang kaya mati, raja mati, orang miskin mati, barataan mati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hidupnya cuma sementara, tipu daya, fata morgana, kada abadi, kada kekal. Yang kekal itu, yang bahagia itu, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu kehidupan yang kekal, yang abadi. Hidup dunia, hidup sebentar, hidup sementara, hidup ujian. Kehidupan yang hakiki, yang tidak ada kematian lagi, entah kita meninggal. Jadi mati ini cuma sekali. Itu pun ngarannya dia mati. Padahal istilah mati itu ada yang ada perpindahan alam dari alam arwah pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh, dari alam barzakh pindah ke alam akhir. Perpindahan dari satu alam kepada alam yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin, kalau ada problem, ada masalah, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, beliau selalu berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama Allah yang agung. Allah punya nama-nama yang agung. Di antara Ismul A'zam itu adalah
Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ini terdapat dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Nabi mengamalkan ini. Para aulia Allah bila ada hajat keperluan apapun, baik urusan dunia, urusan akhirat, membaca ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Nah, ada berhajat lawan yang lain, ada bergantung lawan yang lain, ada bersandar lawan yang lain. Sidinlah nama adakah segala sesuatu bergantung, bersandar lawan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau tidak kepepet banget, amalkan ini sehari semalaman 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bahasa sederhana, wahai Allah nama hidup, nang bagus, nang manata, nama atur sendirian aja. Semuanya dalam aturan, dalam ketentuan. Nama hidup akan, nama matikan sidin, yuhyi wa yumit. Nama hidup akan, mematikan Allah Ta'ala saja. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau dibuka dalam tasawuf, nama lebih mendalam lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah hidup hidup seorang saja. Kisahnya aja banyak, kisahnya aja dari majhar tajali, daripada rahasia akalnya, daripada kudrat iradatnya, dari bersifatnya, akalnya, asmanya dan rahasia kebesarannya. Nah ada sewujudnya, kisahnya banyak, subudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak, satu hakikat yang ada, lah hakikat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau Nabi menambahi maka Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu, fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Inilah jawaban dari ayat Al-Quran. Kita menjawab, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah Ta'ala yang maha hidup, yang ada matian. Jangan bergantung lawan yang bisa mati. Manusia bisa mati, raja bisa mati, kawan bisa mati, lelaki mati. Laki itu ada dua matinya. Pertama mati fisik, yang kedua mati maknawi. Nah kita mati fisik, mati sebujur-bujurnya mati, bisa roh dari jasadnya. Mati yang kedua artinya hidup aja, tapi sudah la haula wala quwata illa billah. Ada daya, ada punya kekuatan kecuali dengan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang mengatur segalanya. Aturannya berataan, seorang ada mengatur. Nah kayak apakah kisahnya? Si A, nah kayak itu, si B, nah kayak ini. Allah punya aturan. Ibarat, maaf, Ya Hayyu Ya Qayyum ini ibarat tani kayak wayang. Terlihat Arjuna nama mana, terlihat Duryodhana yang begini, terlihat Bima yang kayak ini. Padahal nama mainakannya sendirian saja dalam surat Al-Baqarah. Allah Akbar. Maka memandang kepada pandangan hakikat, mengembalikan semuanya kembali kepada Ya Hayyu Ya Qayyum. Qul kullun min indillah. Semuanya hakikatnya datangnya dari Allah. Kalau kita sudah memandang semuanya datangnya dari Allah, nang bertata, nang beratur, nang menurunkan hujan, Allah. Nang mendatangkan panas, Allah. Nang memberi rezeki, Allah. Nang mengangkat derajat, Allah. Nang menurunkan derajat, Allah. Nang memuliakan seseorang, Allah. Nang menghinakan seseorang, Allah Ta'ala. Nang membuka ma'rifat, Allah. Nang menutup hijab, Allah. Nang membuka hijab,
Allah. Nama menutup Allah. Nama ahli makan Allah. Nama menjahilakan Allah. Nama beri rezeki Allah. Nama beri manfaat Allah. Nama menangkap penyakit Allah. Nama menyembuhkan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebenarnya dalam makna Ya Hayyu Ya Qayyum ini, di dalamnya bahkan di Baitullah itu ada Ismul A'zam, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rahman Ya Rahim. Bagus benar kita membaca asma ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rahman Ya Rahim. Itu Ismul A'zam, nama-nama agung. Ya Rahman, nama Maha Pengasih. Ya Rahim, nama Maha Penyayang. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rahman Ya Rahim. Rasulullah mengajarkan lawan kita, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, astaghiitsu, tulungi ulun ya Allah. Fala taqilni ila nafsi tarfata ain, jangan pian biarakan ulun mau urusi diri ulun walau sekejap mata aja, sedetik mata aja. Jangan ulun merasa ulun yang mau urusi diri ulun. Fala taqilni ila nafsi tarfata ain, jangan pian berlepas dari ulun sekejap aja. Ulun kada sanggup terlepas dari pian sedetik aja, segeritik aja. Karena lagi tak bisa. Ini akun pian berataan, laku akal pian berataan, gawian pian berataan. Ulun ini la haula wala quwata illa billah. Insyaallah apa saja kesulitan, apa saja problem, sengaja Allah Ta'ala mengangkat cobaan ujian kepada setiap orang itu beda-beda. Namun orang pun kapalnya halus, layarnya halus, tiupan anginnya pun halus juga. Jalannya pun paling di pinggir, muatannya halus juga. Ini sesuai aja. Namun kapalnya ganal, tentu berlayar di laut nan ganal. Layarnya ganal, tiupan anginnya ganal juga. Ya anu aja buai malapai benar ya, ada juga. Cuman biar malapai biar cakap obat batano masuk ke dalam. Nah, jadi bila gelombang ganal, tiupan angin besar, insya Allah sebenarnya jangan dianggap tiupan angin itu membahayakan. Berbaik sangka ini akan mendorong kapal ini, perang ini cepat laju sampai ke pulau tujuan. Gelombang besar mendorong supaya laju sampai ke pulau tujuan. Oh, ternyata kalau Allah yang mempercepat seorang hamba lebih dekat kepada Allah untuk mendapat kemuliaan, maka dengan cobaan yang gana-gana Allah beri. Ingat pinandu ini datangnya dari Ya Hayyu Ya Qayyum. Sidin haja namanya kata ujian. Ada dengan lain kisahnya aja si A, kisahnya aja si B yang begitu begini lawan kita. Padahal sebenarnya ada lain. Maaf bahasa kasarnya nih. Pohon pian dikata pulang. Pohon kastela pian diambil tikus kepala hirang. Umpamanya tambusakan ke dalam Allah Ta'ala menguji aku lewat tikus kepala hirang. Allah Ta'ala menguji aku lewat pehumaan ada siat nama ambilnya. Atau kita dicaci maki orang kah, dihina orang kah, disambati orang macam-macam kah, murid kakananya bahwa Allah menguji aku, mainjam muntung nang lampih menyambati aku. Tenang tuh hati. Dan setiap Allah menguji pasti ada rahasianya. Ujar Nabi, bisa terjadi itu kafaratul lidzunub, untuk pembersihan dosanya, bisa saja untuk meninggikan derajatnya.
Bulikatan Allah tambah uji lewatnya saja. Amun kita kada memandang Allah di balik peristiwa cobaan ujian, sakit hati, kada kau singguingan, menyasak dada, dihitung orang, di ini orang. Makanya ada ketika dapat cobaan dalam berdakwah, dilempar dengan batu, mau dibunuh, dikepung macam-macam. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Baca ini banyak-banyak dengan penuh keyakinan. Sidin haja nang hidup soalan, nang lainnya kada ada mati baratan hakikatnya. Innaka mayitun wa innahum mayitun, ikan tuh mayit, semuanya mayit beratan. Kata kau bergerak kalau ada dengan izin Allah. Kada memberi manfaat tanpa izin Allah, kada memberi mudarat tanpa izin. Bergantunglah kita kepada Allah. Ternyata amalan ini ketika Nabiullah Nuh alaihissalam berlabuh terjadinya banjir. Rupanya dalam zaman bahari kapal perahu Nabi Nuh ini kan pakai dampur. Wah ini canggih sudah, pakai dampur bahari itu tuh. Rupanya ada nang terbuka dampurnya. Hendak di dalam kapal. Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Allah selamatkan perahu Nabi Nuh. Bahkan menurut sebagian riwayat, ketika Nabiullah Ibrahim akan dilempar ke dalam api Raja Namrus, selain beliau membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, beliau memanggil asma Allah, Ya Hayyu ya Qayyum. Ketika Nabi lahir ke dunia, satu riwayat menerangkan sujud tersungkur di hadrat Allah dalam lahir, mengucap kalimat Alhamdulillah dan mengangkat tangan ke langit sambil berkata Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi luar biasa nih Pak Ayat. Asma Allah Ismul A'zam Ya Hayyu ya Qayyum. Ini jawaban dari perintah Allah kepada hambanya, bertawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu, gantungkan hidupmu kepada Allah nang Maha Hidup, nang kada sing matian. Nang manata, nang maatur apa saja Allah Ta'ala. Kalau sudah nang manata, nang maatur, memberi rezeki, nang memuliakan, menghinakan, memberi maaf, hanya Allah Ta'ala. Kenapa kita bergantung lawan syiah? Kenapa kita berhajat lawan syirik? Kenapa kita memikir makhluk? Allah cemburu. Lepaskan di hati kita gantungan kepada segala sesuatu selain Allah. Karena Dia yang menggerak menghidupkan. Semua ini bangkai. Kenapa bergantung lawan bangkai? Mayat. Ini mayat beratan. Kenapa hidup menghidupkannya Allah Ta'ala? Kenapa bergantung lawan nang palsu, nang fata morgana, nang semuanya adalah majasi, majha saja, hambayang saja. Bergantung kepada nang ampun hambayang, nang menzahirkan Allah Ta'ala. Kita semua dijahirkan, semuanya zulma, gelap. Kenapa? Nampak karena kezahiran terjadi nurnya Allah kepada nang ada. Makanya bumi, langit menyinari matahari, langit menyinari bumi, menerangi bumi dengan matahari. Tapi bumi menerangi langit dan alam jagat raya. Ulangi. Langit menerangi bumi dengan matahari, malamnya dengan bintang gemintang dan rembulan. Akan tetapi siang dan malam bumi ini menerangi langit dan alam semesta.
terlihat sepintas matahari menerangi bumi, bintang gemintang dan rembulan menerangi. Tidak, bukan matahari yang menerangi bumi terlihatnya, bukan bulan yang menerangi bumi, bukan bintang gemintang yang menerangi bumi. Nah, sebujurnya bumi lah yang menerangi matahari, sehingga matahari itu bersinar. Bintang gemintang bersinar, nampak cahayanya. Bulan nampak bercahaya, terang benderang. Bahkan aras pun terang benderang. Kenapa? Bumi nama meneranginya. Kenapa? Bumi yang mana? Karena di bumi ada para nabi. Hati para nabi, terutama batinnya Rasulullah, itulah yang menerangi alam jagat raya. Hatinya para wali-wali, hatinya orang-orang yang soleh, hatinya orang-orang beriman, inilah yang terang naik ke angkasa raya, terang benderang, bahkan melebihi terangnya matahari. Hati-hati orang beriman, hati-hati orang yang ma'rifat kepada Allah, hati orang-orang berzikir itu lebih terang dari matahari. Seekor orang aja, bagaimana dibuat orang yang ma'rifat kepada Allah, bagaimana hatinya para wali-wali Allah, bagaimana hatinya para nabi-nabi, bagaimana batin ma'rifatnya Rasulullah. Inna menerangi alam jagat raya sebenarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Bila kita bujur-bujur beriman, iman kita sempurna, hati kita bergantung, bersandar, berhajat, berharap kepada bukan kepada yang lain selain hanya kepada Allah. Karena bergantung masya Allah kepada agyar. Apa itu agyar? Agyar itu segala sesuatu selain Allah, termasuk dunia, termasuk akhirat, termasuk surga, termasuk neraka, termasuk malaikat, masuk agyar. Maka berlepas dari itu semua, hatinya hanya lawan Allah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya lawan Allah Ta'ala saja kita, hati kita bersandar, bergantung, berhajat, bermohon jika bujur-bujur tanda orang beriman. Makanya dalam segala kesulitan, dalam segala problem, dia dikerubuti orang, dia sorangan Pak. Banyak mengeroyok si A, mengeroyok dia, si B mengeroyok dia, si C, berhimpun. Ya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya Daud, wa izzati wa jalali, hai Daud, ya Allah Ta'ala, demi kebesaran dan keagunganku, jika sekiranya seluruh penduduk langit dan bumi, malaikat, jin dan manusia berkumpul untuk mencelakakan seseorang, bersatu hendak menghancurkan seseorang dengan cara tipu daya begitu begini, tapi hati orang itu bergantung, bersandar lawan aku, ada bahajat lawan yang lain selain aku, ya Allah Ta'ala. Dan aku tahu di hatinya kadada menoleh yang lain, seujung kuku pun kadada menoleh selain aku, ada gantungannya, ya Allah Ta'ala. Maka tidak akan ada yang bisa memberi mudarat tanpa izinku, ya Allah Ta'ala. Sebaliknya, hai Daud, jika sekiranya berkumpul jin, malaikat, manusia dan semua benak ada untuk memberi manfaat, untuk menyelamatkan, untuk mengangkat, meninggikan derajat atau memuliakan seorang, untuk memberikan pertolongan kepada seorang, berkumpul. Dan aku tahu di hati orang itu bergantung, bersandar, berhajat kepada selainku, maka
Tidak akan ada yang bisa memberi pertolongan selain aku. Tidak ada bisa yang menyelamatkan selain aku. Maka orang yang bergantung pada selain aku hancurkan ke bumi yang paling dalam. Nauzubillah. Mari kita lihat satu riwayat. Ketika Qarun, ini asalnya orang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, tapi hidupnya miskin. Datang mengadu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya Musa, tolong itu akan nolongnya supaya sugih, kaya, nyaman untuk membantu rakyat, ma'ayomi ini, membantu fakir miskin untuk kepentingan agama. Dia bilang, Musa, kalau engkau kodok akan kaya, berjanji enggak engkau? Siap, perlu berjanji apa aja? Didoakan. Singkat cerita, akhirnya Qarun kaya raya, paling sugih sedunia. Tapi akhirnya dilupakan oleh Allah. Kan ingat lagi bayar zakat. Datanglah Nabi Musa, hai Qarun, tiba saatnya engkau berzakat. Ya Qarun, tunggu urut besok lo pikir. Datang lagi Nabi Musa, hai Qarun, kapan tibanya mau berzakat untuk kau bagikan kepada fakir miskin? Besok Nabi Musa, ulun akan bagikan, pian harus datang besok. Tapi ternyata setan masuk di otak Qarun. Air susu dibalas air tuba. Musa namun doakan, namun menolong niat jahat si Qarun dengan apa? Bayi muar Musa menyuruh aku pegawai karena amat ilmu kau juga aku berusaha, karena kekuatanku, karena usahaku, nyaman-nyaman dibagi-bagi. Lalu ada niat jahat si Qarun, orang sugih kaya, berjalan-jalan pikir, maaf, ada seorang wanita pelacur yang sedang hamil. Jauh Qarun, nih, besok kamu datang ke sini ya, ini aku kasih emas sebanyak, tapi nanti aku akan menyakiti, memperdayakan Musa, bahwa hamilmu ini kan harus akui bahwa yang menghamilimu ini adalah Nabi Musa. Siapa? Pikir pada aku beri emas banyaknya, emas. Satapun bakal kita dengan berdapat. Nah ini aja si pelacur. Nah ini nyata sudah. Siap Musa, aku beri kau emas. Baik. Sehari kumpulkan orang banyak. Nabi Musa berpidato, taatlah kepada Allah, jangan berbuat dosa dan maksiat, hindarkan pertinahan dan macam-macam, bayarlah zakat. Stop, hai Musa, engkau melarang orang berbuat maksiat, ternyata engkau biang keladi maksiat. Pintar memadahi orang, tapi kau sendiri ahli maksiat. Hah, dia Musa, ada orang? Nih, buktinya nih, ini perempuan ini hamil. Engkau yang menghamilinya. Nih buktinya. Kita nih, lihat nih. Oh, melihat itu khabar Muhammad Musa. Musa harus penyaringkan dulu. Hai Qarun, benarkah aku yang menghamilinya? Benar, ini buktinya nih. Perempuannya, tanya. Ketika Nabi Musa dengan marah padam. Waktu itu sudah yang hadir. Tadi yang sebahagian percaya, sebahagian kata manusia yang bila mendengar kabar Isra ada yang percaya, ada yang ada. Dia langsung ditangkap, ya ampun sudah bahaya. Pas ada bujur, fitnah, bujur, gibah, makanya waspadalah. Di Quran diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila tahu orang fasik sama kabar ini kayak ini, jangan langsung diambil. Bahaya. Tabayyun dulu dan jangan mendengar sebelah pihak, berbahaya. Harus cek and recheck keduanya. Oh iya kak, ini talinya dua nih, jangan sini. Jangan, nggak boleh, jangan emosi, tenangkan sebentar lagi. Pak Haji, udah lihat lagi pian, pindah mesra benar tadi di pasar.
Pekunjingan lo kebingungan barakat lagi di pinggang piam. Hah? Di pinggang lagi piam. Oh ma. Memperangkat dada lu sudah dekatnya di kamu dia nanti cintaku. Oh. Siap suruh bawa. Laki datang. Masuk ke rumah langsung dipukul. Celaka kayak ini. Pengkhianat cinta. Bung. Lebih baik aku kau bunuh dengan pedangmu. Oh, ini aja sih. Daripada aku kau bunuh dengan cintamu. Ada apa nih? Kematian ini luar biasa, pengkhianat cinta. Kenapa? Kenapa dipukul nih? Pian jadi cinta lu. Kenapa? Ulun dengar kabar tadi. Pian ke pasar, naik kendaraan, lalu binian, berangkat dari pinggang pian. Bujur ada? Bujur dia. Benar. Tapi tahu mereka bagian itu mamaikan ada kulit ke dalam kendaraan bawa mintu hasorang sudah anda bubur beragam. Jadi jangan langsung mengangguk kabar itu. Cek and recheck. Dua telinga nih, ada dua mata nih, ada otak dan hati. Akhirnya dari Musa dimarah. Wanita, benarkah aku yang mengadilimu? Jawab. Kalau tidak, kau akan dilakukan Allah hari ini. Lihat mata Musa yang merah tajam dan kebenaran yang hak. Gugup wanita tadi lalu berkata, tinggi. Benar. Ulun hamil, benar. Allah menyelamatkan nabinya. Tapi ulun ini bujur disuruh karun bahwa mengakui nama hamil ini pian. Padahal ulun diupah karun. Takut juga masih untuk beriman masih sedikit ya. Melihat itu Musa merah pada mukanya. Karun, kau hianati kepercayaanku. Air susu kau balas dengan air tuba. Ketika itu Allah berkata, hai Musa, hari ini bumi kuperintahkan tunduk kepada perintahmu. Perintah Allah juga. Bukan Musa jualan harap, Allah Ta'ala juga dengan kudrat Allah. Bumi, tarik karun, sampai ke itu masuk ke dalam bumi. Berteriak karun, Musa, tolong, ampuni ulun, ulun menyesal nak. Terlambat ya Musa. Bumi, tarik karun, sampai ke pinggang. Musa, ayo kita bagi dua harta kita bagi. Biar sebagian bagi-bagi ke seluruh sebagian. Lantas tarik Musa. Bumi, tarik karun, sampai ke sini. Musa lagi tarik sudah ambil berataan 3 rumah sebutnya 3 seluruhnya. Bumi, tarik karun, sampai sekarang karun tenggelam di dalam bumi, mengap-mengap dengan hartanya. Ketika itu Allah berkata kepada Musa, hei Musa, ujar Allah, karun berteriak-teriak minta tolong kepada engkau. 4 kali minta tolong, ternyata tetap tenggelam. Hei Musa, demi kebesaranku, andaikan karun itu sekali aja bakiau minta tolong lawan aku, pasti ku tolong. Sayang ada minta lawan aku, lawan ikan, wahai Musa. Ketika Fir'aun tenggelam mengap-ngap di lautan merah, hendak lama sudah datang Jibril. Hei Fir'aun, ngaku Tuhan kau ikat. Jibril, tolong aku Jibril, tolong. Ambil Jibril kat kalikir, anak batu kalikir, tenggelam langsung Fir'aun. Ya Allah Ta'ala, hai Jibril, Fir'aun berteriak-teriak minta tolong kepada engkau, tetap tenggelam dalam lautan. Andaikan dia berteriak minta tolong lawan aku, maka aku selamatkan dia. Ada riwayat pada zaman Khalifah Umar, salah seorang sahabat Khalifah Umar punya istri sedang hamil. Telah hamil,
ini istri. Rupanya si suami ini akan pergi berlabuh, berniaga ke negeri Syam. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kutitipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Sudah hamil tua, kuserahkan anakku ini kepada Engkau ya Allah. Kutitipkan anakku ini kepada Engkau. Pergi berdagang. Beberapa waktu kembali, ternyata rumah sudah kosong. Istrinya meninggal dunia dalam keadaan hamil tua. Bergegaslah ini suami mendatangi pekuburan istrinya yang hamil tua tadi, datang berdoa. Tiba-tiba terdengar suara bayi dalam kuburan, suara menangis. Suara apa ini? Didengar sayup-sayup suara bayi. Langsung dia gali kubur. Ternyata apa yang terjadi? Seluruh tubuh istrinya sudah mulai membusuk. Ternyata anaknya lahir dalam kuburan dan masih menyusu, susunya saja masih bersih, menyusu dengan ibunya sudah meninggal dunia. Allah. Anaknya selamat. Datanglah kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar, anakku selamat, tapi istriku meninggal. Kenapa demikian? Ketika aku tinggalkan istriku sedang hamil tua, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kutitipkan istri anakku ini kepadamu ya Allah. Anakku dalam istriku ini kepadamu ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Khalifah Umar, kenapa Allah selamatkan anakku, tapi kenapa tidak istriku? Apa ya Khalifah Umar? Karena engkau ketika tinggalkan istrimu, kau titipkan kepada Allah cuma anakmu, istrimu tidak kau titipkan kepada Allah. Jika kau titipkan keduanya, Allah selamatkan keduanya. Ini makna tawakal. Penyerahan diri, bergantung diri hanya kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim dilempar dalam api, jangankan membakar, malah kedinginan Nabiullah Ibrahim. Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Mari kita lihat petunjuk Allah dalam Al-Quran. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bujur-bujur bergantung bersandar kepada Allah, Allah mencukupkan segala-galanya. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat sayang, Allah sangat cinta kepada orang yang hatinya bergantung lawan Allah. InsyaAllah Pak Ibu, jangan ragu-ragu. Siapapun yang bergantung lawan Allah, pur hatinya, yakin saja, pasti tolong Allah akan datang. Nah, kada tolong kok kenapa ragu-ragu, bulan gaib, iya kada. Tak aja. Lihat dia, warik. Kalau warik, monyet itu ketika angin kencang, ributnya luar biasa, mau berpikuk pisit lawan pohon kayu. Nah, kayak apa ya angin ribut? Jarang jatuh monyet itu, jarang jatuh. Kenapa berpegang? Makin kencang tiupan, makin kencang cobaan, makin bisik ikutan Allah Ta'ala. Ciri wali-wali Allah itu, ketika dapat cobaan, dapat ujian, malah dia tambah dekat kepada Allah, tambah gembira menerima cobaan. Bahkan cobaan jangan musibah, tapi malah nikmat dari Allah. Hari raya bagi para wali-wali adalah ketika dia dapat cobaan, ujian, fitnahan, hasutan, caci makian, dia serahkan kepada Allah, gembira hatinya menerimanya, bahagia. Kenapa? Karena pinanggu ini pacar Allah memberi sesuatu yang lebih, penghapus dosa, peninggi derajat. Orang jarang tabrakan kalau jalannya rusak. Jarang kecelakaan kalau jalannya berlubang-lubang. Mobil kok jarang. Tapi kebanyakannya jalan mulus, enak, banyak yang terjadi.
Monyet jarang jatuh ketika angin ribut. Ketika angin tidak ribut lagi, santai, biasa-biasa saja, si monyet tadi pengikutnya biasa-biasa, kata kuat lagi pengikutan. Nyaman, terguring, lepas gugur. Jatuhnya bukan kena angin ribut, karena lengah terguring kenyamanan. Kebanyakannya orang jatuh dengan kenikmatan. Jarang orang jatuh dengan ujian. Ketika orang dapat ujian, orang berpikut lawan Allah. Ketika dapat nikmat, kadang-kadang orang lalai di sana. Makanya Allah menyuruh kita bertawakal sebagai Tuhan Allah, berarti sengaja Allah datangkan cobaan, ujian, problem, masalah, kesulitan agar kita bergantung lawan Allah. Ini rahasianya. Allah tarik orang dengan mata rantai kasih sayang Allah supaya bergantung, bersandar kepada Allah. Kenapa? Allahu Akbar. Mari kita lihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ra'aitul umama fil mausimi wa ra'aitu ummati qad mala'us sahla wal jabala wa a'jabani kasratuhum wa hay'atuhum. Wa qila li aradita? Qultu na'am. Qala ma haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Qila man hum? Qala alladhina la yaqtun wa la yatayyarun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Rasulullah, aku melihat umat-umat pada suatu masa, lalu melihat umatku telah memenuhi gunung dan lembah sehingga membuatku kekagum, sangat kagum dengan jumlah mereka yang banyak. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepadaku, apakah engkau senang? Aku menjawab, ya, aku senang. Rasulullah SAW melanjutkan, beserta mereka 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa dihisap. Ya kan, orang yang banyak tadi ada 70.000 golongan, 70.000 orang masuk surga langsung, kelas VIP kan dihisap. Mudah-mudahan kita hadir yang hadir di sini termasuk orang yang ada dihisap. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat dengan menjampi. Artinya menjampi-jampi itu, tahu nggak jampi-jampi? Zaman jahiliyah itu bilangnya patah hati, sakit hati lawan seseorang, datangi dokter, dia sakit saiko, unta saiko, jampi-jampi supaya tak gila-gila lawan aku. Jangan berhari. Wala yatatayyarun, kada percaya dengan bunyi suara burung, kada bergantung. Bila bunyi berkutut, nah ini pada dapat rezeki ini. Ada dalam fiturnya. Atau bila mendengar suara burung jalak, kuyak, bisa ada orang mati sakonya. Atau bila bergintik, angin ini apa nih? Mata bisa. Nanti sebelah kanan bisa melihat angin duit banyak sakonya. Bila di sini bisa hendak menangis sakonya. Bila ada kupu-kupu hinggap, ini bisa macam datang tamu. Sakonya tak berhilang melamar anakku yang 30 tahun tersiwakiam. Nah, tidak mempercayai semacam itu dan tidak berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim
yatawakkalun. Tapi ujungnya artinya kada bergantung lawan suara apapun, lawan apa-apapun. Hatinya bergantung, bersandar, berhajat, bermohon, berserah diri hanya kepada Allah. Inilah 70.000 dari umat Rasulullah yang masuk surga bighairi hisab adalah nak hatinya full bergantungnya lawan Allah, bersandarnya lawan Allah, berhajatnya lawan Allah, minta tolongnya hanya lawan Allah, kada lawan yang lain dalam hatinya. Walaupun dalam syariat tetap berdoa, tetap berusaha, bermusyawarah, kita minta pendapat kawan, minta bantuan kawan, terzahir syariat. Tetap ada musyawarah, ada saling tolong menolong, tetapi dalam hati aku sudi bukan karena usaha ikhtiarku, memang takdirnya Allah. Bukan karena hebatnya aku, memang Allah menghendaki kekayaan yang datang padaku. Atau aku jatuh miskin, kenapa? Memang sudah surat takdir, bukan karena corona. Ini gara-gara corona usaha turun, dagangan pinang alih corona nih Pak. Nah, corona dipadahkan. Bukan karena corona, bukan. Memang takdir ketentuan Allah. Sebab kisahnya aja. Ujar Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah Ta'ala haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu hisaman fataruha bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar tawakal, bujur-bujur hati bergantung lawan Allah, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memberi kalian rezeki. Jangan ragu-ragu. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pada pagi hari pergi dengan perut kosong dan pulang pada sore hari dengan perut kenyang. Lihat ya burung, lihat ya ayam pian lapas ya pian, palingnya kosong, burik. Nah, enak. Cuma hati-hati, jangan makan bani kurang. Hati-hati di ayam lah, tuh, jangan makan bani kurang. Burung, tarabang, kosong, buliknya penuh isi. Allah. Kalau hati kita kayak burung, artinya penuh bersalah hanya Allah pemberi rezeki, maka jangan ragu-ragu, rezeki itu mudah sebenarnya. Mudah tidak sulit bagi orang yang bergantung hatinya kepada Allah. Maka itu inilah sifat Allah yang bersifat hayat, artinya hidup. Kita bergantung, bersalah diri, bermohon, berhajat hanya kepada Allah. Ada satu riwayat yang sering ulun tapi dia mengulang-ulang ini ceritanya. Ibrahim al-Mabtuli, seorang waliullah yang mulai halus, sidin rancak bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu berpadah lawan mamanya, "Mama, udah mimpi ketemu Rasulullah." Nah, kalau mimpi nak ikan belum laki-laki sejati lagi. Jadi dengan riyadhah, dengan amaliyahnya, dengan takarrubnya ila Allah, dengan musyahadah, dengan fana, istiqrak dengan nur Nabi, memandang pada pasangan ahli pada kehadiran dunia Rasulullah, maka Allah membuka hijab sehingga beliau dalam kehidupannya yaqadzatan langsung berhadapan lawan Rasulullah. Pada Nabi sudah wafat dan Rasulullah membimbing keilmuan batinnya Syekh Ibrahim dan Syekh Sidin adalah Rasulullah. Kasih sama dari guruku Rasulullah di sini. Dalam masa perjalanan riyadhah, Ibrahim al-Mabtuli mengajak murid-muridnya riyadhah untuk memperkuat batin kepada Allah Ta'ala, tawakal yang penuh kepada Allah, masuk hutan. Ketika masuk hutan, hujan lebat, petir menyambar-nyambar, angin ribut, binatang buas banyak, macam singa harimau mengerumuni Ibrahim al-Mabtuli. Murid-muridnya ketakutan naik ke atas pohon. Sidin sorangan nampar sejadah, salat dengan tenang. Tidak ada perasaan luas sedikit pun di hati, padahal macam singa harimau. Sampai subuh, sampai selesai salat subuh pagi hari. Malam yang kedua,
Ibrahim al-Marturi ngajak muridnya masuk hutan lagi. Malam itu cuaca tenang, angin tidak ribut, yang ada kali sayap burung terbang, rembulan memancar, bintang gemintang, teduh, sejuk. Tapi malam yang kedua terlihat wajah Ibrahim al-Marturi tidak tenang, resah, gelisah, kayak menggigil, kayak ketakutan, kayak pucat, kayak tidak menentu, nggak nyaman, nggak tenang. Beda dengan malam pertama. Sehingga si murid-murid bertanya, guru, ketika malam pertama singa, macan, harimau, binatang buas banyak, angin ribut, petir menyambar-nyambar, kami ketakutan naik ke atas pohon, pian begitu tenang, damai, nyaman. Tapi malam kedua ini kok pian binatang buas tidak ada, singa tidak ada, macan tidak ada, cuaca sejuk. Kenapa ketakutan pian? Ada apa? Belum dingin keluar, ada apa? Dengan jujur Ibrahim al-Marturi menjawab, anak-anakku, murid-muridku sekalian, jujur pada kalian. Pada malam pertama singa, macan, harimau, petir menyambar-nyambar, hatiku penuh bergantung kepada Allah. Tidak ada lagi pandangan yang bisa menolongku selain Allah. Hajatku hanya kepada Allah. Ketika itu maka aku full hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada amalku, tidak kepada diriku, tidak kepada yang lain, tidak kepada kalian. Hanya Allah penolongku. Ketika itu Allah tenangkan hatiku, tenteramkan jiwaku, dan binatang buas tidak mengganggu aku. Malam kedua karena aku merasa sudah malam pertama aja tenang, di sini aku lagi tidak ada apa-apa nih. Aku tidak lagi bergantung kepada Allah. Aku bergantung dengan cuaca yang sejuk, bergantung dengan alam yang ramah, bergantung dengan kekuatanku, dengan ilmuku, dengan ma'rifatku, dengan suluku, dengan keramatku. Maka ketika itu Allah memasukkan kegelisahan di hatiku, sehingga aku tidak tenang, ketakutan, cemas, entah kenapa, kebingungan. Aku juga bingung sendiri, kenapa aku begini, kenapa begini. Aku juga bingung, tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa? Karena aku mengandalkan kekuatan alam dan diriku, tidak mengandalkan Allah. Ini isyarat lawan kita. Ibrahim al-Marturi seorang wali besar, ketika dapat cobaan, ujian, gantungannya full kepada Allah. Allah tenangkan. Siapapun yang dapat cobaan, ujian, ganar, gantungannya lawan Allah. Bukan yang dapat ujian, ada ujian, tetap aja bergantung Allah. Tetap sama, ketika senangnya, susahnya, gantungannya lawan Allah. Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan jalan keluar. Ya sealaman orang murid aku ada pian ya Allah. Ada pian ya Allah. Cukup. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Malam kedua kenapa aku resah gelisah? Dikarenakan aku bergantung lawan diriku, lawan alam, kada lawan Allah. Maka siapa yang menggantungkan hidupnya kepada dirinya atau kepada alam, kepada makhluk, tunggu kehancurannya. Terbukti sudah banyak. Bila kita bergantung lawan si A, menyayangi si B, menghormati si A, bergantung lawan si A, jadi itu bisa menghancurkan kita. Kenapa? Sengaja Allah buat gitu, supaya kita jangan lagi berharap bergantung lawan seseorang selain waktu di dalam hati. Ketika Nabiullah Musa sakit gigi yang luar biasa, nah itu sakit gigi juga. Jadi kalau sakit tenang aja, tiap Nabi kita sakit gigi juga. Ya Allah, ambil dedaunan yang ada di muka rumahmu, letakkan gigimu, diambil daun itu, sembuh. Beberapa waktu kemudian dalam gigi ini kan kadang-kadang datang pulang ya, datang pulang sakit gigi. Nabi Musa ambil pulang daun yang itu juga, pasang pulang gigi, jangan sembuh berbangkak lagi. Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ketika ulun sakit yang perintahkan ambil daunan, ulun anukan api. Dan beberapa waktu itu ambil lagi, malah berbangkak. Kenapa ya Allah pada daunnya sama? Musa, yang pertama karena perintahku dan kau bergantung kepadaku. Yang kedua, ikan bergantung lawan daunannya itu pada daun aku lagi ya Allah. Mari kita bersama-sama, kita semua ini banyak kekurangan.
Kalau kita mencari ke orang-orang, harga sempurna Rasul kurang aja berataan. Yang sempurna cuma Rasulullah. Tapi sebaiknya kita kepada orang lain melihat kebaikan orang lain. Kepada kita melihat kekurangan kita. Kepada orang jangan lihat kekurangan, lihat kelebihannya. Kepada kita lihat kekurangan kita. Allah. Bergantung hati kepada Allah. Sifat yang selanjutnya sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawannya samam, artinya tuli. Maka wajib Allah Ta'ala mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala mendengar dari akal baharu alam. Adapun dari nakal firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia takut berkata yang haram, berbuat maksiat, berkata yang memfitnah dan menghina segalanya, karena Tuhan amat mendengar akan segala perkataanmu. Jadi hikmah bersifat sama ini hati-hati kita betul kata. Seperti orang ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari mulut kita maka ada malaikat yang ketat menjaganya dan menghitungnya. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita dicatat. Yang baik dicatat, yang ada baik dicatat juga. Baca zikir dicatat, yang bertiuran dicatat, fitnah orang dicatat, gibah orang dicatat, bertasbih dicatat, memuliakan orang dia segala apa yang dikeluarkan di mulut ini dicatat. Makanya hati-hati kita bersuara. Kenapa? Karena langsung dicatat oleh malaikat. Apa yang tak keluar dicatat berataan. Hati-hati nambaikan, kalau baikkan ini akan jadi timbangan amal kita nanti. Makanya kalau hendak dia bersuara banyak-banyak berzikir ya, ibadah, tasbih kalau dibutuhkan, atau nasihat kebaikan, atau mengajak pada jalan makrifat kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah berkata baik atau dia apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Misalnya dulu pelajaran kita sore ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita berataan. Ada sifat hayat dan sifat sama. InsyaAllah kita sambung pada hari Ahad berikutnya. Semoga Allah meridai kita berataan, mengampuni dosa-dosa kita, dan jadikan hati kita menjadi tenang, tentram dengan bertawakal kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman dan disebut nama Allah bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ajaran Allah, imannya bertambah dengan Allah, tawakalnya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan karena iman dia tambah, orang iman bertambah, hatinya hanya bersandar lawan Allah. Seluruh wali-wali itu sandarannya lawan siapa? Allah. Makanya waliullah, wali itu artinya wakil. Jadi seseorang yang mewakilkan hidupnya, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka walinya adalah Allah. Jadi waliullah itu artinya orang yang full hatinya bersandar, bergantung, bersarah lawan Allah. Seluruh wali-wali itu tawakalnya lawan Allah. Setiap orang tawakalnya beda-beda. Ada yang 100 watt tawakalnya, ada yang 1000 watt, ada 1.000.000 watt, dan tawakal pada dekat tadinya. Tawakal yang paling puncak adalah tawakalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita tawakal, berserah diri lawan Allah, dan termasuk kita adalah golongan daripada 70.000 masuk surga bi ghairi hisab. Insyaallah kita sambung hari. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.